Sekarang sombong, orang kaya pada sombong. Baca apa sih? Kenapa? Lihat apa? Ini apa namanya, berita tentang apa namanya, orang kaya jadi apa namanya, mamerin harta. Padahal Aslinya dia tahu kaya nggak? Enggak, makanya itu. Ngeliat di Banyak ya Instagramnya. sekarang ya. Oh gitu, kenapa tuh kok? Ya, salah satu sifat dasar manusia. Kan kalau dulu kita diajarinnya kebutuhan manusia cuma sandang, pangan, papan. Primer, sekunder, tersier. Selain itu sebetulnya ada lagi sifat manusia yang tapi ini nggak semua orang mau ngaku, yaitu kebutuhan pengen diakuin oleh orang lain. Nah itu mungkin ya. Ya kan? Makanya ada orang yang sebetulnya cuma butuh sepatu sepasang, tapi kenapa ada yang punya 50 pasang? Banyak Ya nggak sih? banget. Iya kan? Sebetulnya kan kaki kita cuma butuh berapa? Dua. Tapi kenapa ada yang punya 50 pasang? Nah mungkin itu kalau dibagi Itu 7 dia. hari juga sehari satu padahal ya. Iya, jadi emang itu udah jadi kebutuhan manusia. Sebetulnya mau jadi kayanya sih nggak salah sih. Ya, Justru orang Islam itu justru emang harus bisa kaya biar dia makin lebih bermanfaat. Dan ternyata di Islam itu justru punya caranya. Oh, gimana tuh? Jadi begini. Kadang kita berusaha ngejawab pertanyaan ini aja. Kenapa sih kok orang ada yang contoh teman-teman kita sesama manusia tapi dia rasnya yang Chinese, yang Tionghoa. Nah, Kok iya. mereka usaha apa aja tetap rame sih? Nah, ya bener. Tetap Temen saya lebih ada tuh kaya yang kan? gitu tuh. Nah, jadi kadang orang itu memang salah fokus di bagian menganggap bisnisnya. Orang bilang bisnis itu harus bisnis makanan. Kalau emang makanan nanti bakal kaya. Tapi ternyata enggak. Yang Kita bener, tahu bener, ada bener. yang jual makanan bangkrut. Atau kalau ada yang bilang bisnis itu harus bangunan. Tapi enggak juga, ada juga yang toko bangunan Oh iya. bangkrut. bener. Karena emang sejatinya bisnis itu ibarat instrumen atau kendaraan untuk kita menuju sesuatu. Namanya kita mau naik kendaraan kan tujuannya yang penting nyampe. Nah, Mau naik angkot kek, sampai mau tujuan naik yang kereta. tuju gitu. Heeh. Nah, bisnis itu sebetulnya itu juga sama, Iya. yaitu untuk tujuan kita nyampe kepada kemakmuran finansial tersebut. Cuman kadang orang dia memang terkotak-kotak, dia taunya kaya itu harus dari bisnis tertentu, makanan misal. Iya. Jadi sehingga itu membuat dia tertutup ibarat kacamata kuda. Jadi peluang bisnis yang lain itu nggak masuk bagi dirinya. Padahal sejatinya ada suatu ilmu atau rumusan yang padahal kalau ini dijalankan, diamalkan oleh siapapun, nggak harus dia orang bule kayak orang Chinese kayak, itu dia tetap bisa makmur. Ternyata ada cara. Iya betul. Gimana tuh kok caranya? Pertama, sebetulnya diawali dengan cara bersikap terhadap uangnya itu sendiri. Nah, jangan boros gitu mungkin ya. Itu termasuk salah satunya. Oh, Tapi iya. ini ada yang lebih mendasar. Apa tuh? Jadi cara kita bersikap itu mempengaruhi nanti keadaan dompet kita. Ya, ada memang turun temurun yang diajarin oleh keluarga saya pribadi misalkan ya, orang Chinese, orang Cina, yaitu rumus yang pertama salah satunya adalah kita itu pengen jadi kaya bukan kelihatan kaya. Oh betul. Jadi kaya bukan kelihatan kaya. Iya, beda ini banget temen kan? saya ini kelihatan kaya nih. Iya, bukan jadi misalkan kaya gitu, bener-bener. contoh ada orang sebetulnya gaji cuma 2,5. Tapi dia pengen kelihatan kaya, jadi setiap hari nongkrongnya di Starbucks. Oh, padahal Yang satu gelas kopinya itu bisa seharga 3 bungkus nasi padang. oh benar, Iya kan? benar. Dia sukses nggak? Sukses, tapi sukses kelihatan kaya. Iya. Kadang orang bahkan nggak bisa bedain, dia beneran pengen jadi kaya atau pengen kelihatan kaya. Nah itu. Kadang orang pengen, yang penting kelihatan kaya aja. Sedangkan pada yang lebih penting adalah kita pengen jadi kayanya. Ini oleh di lingkungan kami ya, yang para pengusaha Chinese yang udah memang pada banyak duitnya, mereka justru kadang ke toko itu udah setelannya celana pendek, kaos, sendal jepit. Kadang pulang dari toko itu bawa duit ratusan juta pakai kantong kresek hitam. Saya sering lihat tuh di pasar. Pasar tuh. Iya di Toko pasar emas. ya. Di selain untuk menghilangkan orang nanti jadi berniat jahat kan, tapi kadang handphonenya sendiri gitu ya. Kalau di pemuda zaman sekarang, handphone terbaru keluar, saya harus beli, nggak peduli riba, nggak peduli apa. Nah kalau mereka, kadang handphonenya
handphone yang masih biasa, yang masih zaman dulu cuma bisa telepon sama SMS. Tapi waktu itu pernah nyobain ngeliat dia cek pulsa, pulsanya bisa 4 juta. Tahu saya tuh merek handphonenya Cenenet ya, Masya Allah. Tapi Cenenet. Mereka fokusnya adalah sekali lagi dia pengen jadi kaya, nggak pengen kelihatan kaya. Bahkan kalau sampai orang mempertanyain, kok kamu nggak nikmatin hidup sih? Nah bagi mereka kayak gini teh nikmat gitu. Daripada kelihatan kaya tapi bingung mikirin cicilan, stres. Mereka dibilang orang kadang nggak nikmatin hidup segala macem, tapi nyampe rumah enak, gede, cek rekening duit banyak, lebih tenang hidup. Ya, itu satu kegagalan yang pertama. Dia gagal memahami tujuan kita teh ngapain, pengen jadi kaya atau pengen kelihatan kaya. Itu tentang itu aja. Kalau orang gagal paham, maka akhirnya makin duitnya jadi nggak bijak. Apa aja dibeli. Yang penting kan kelihatan. Kaya beneran nggak? Enggak. Akhirnya yang pusing juga dia. Orang bantuin nyicil nggak? Enggak juga. Banyak minjem duit kok nanti. Capek. Saya emang ada cara bersikap terhadap uang yang kalau misalkan kita amalkan itu, maka itu akan membuat dompet kita berbeda. Tadi yang itu baru yang salah satunya. Yang paling umum, yang kedua juga orang itu kadang nggak bisa paham atau bedain mana aset, mana liability. Oh, itu apa tuh? Aset dan kalau bahkan orang aja nggak tahu aset itu naon, liability itu apa, ya sudah wajar ya. Jadi kalau orang kaya itu, orang kaya beneran, dia fokus memperbanyak aset. Tapi kalau orang yang lain, dia fokus untuk mengumpulkan liability. Padahal itu beda banget. Sejatinya, sederhananya, aset adalah sesuatu yang memasukkan uang ke dalam dompetmu. Kalau liability adalah apapun yang mengeluarkan uang dari dompetmu. Pengeluaran ya. Tapi orang nggak paham loh. Kayak misalkan contoh, ada orang KPR nyicil rumah, aset nggak itu rumahnya? Belum, karena masih utang. Iya kan? Setiap bulan rumah itu nggak ngasilin duit, tapi malah ngeluarin duit. Orang nganggap itu aset, padahal itu liability. Gue udah punya rumah nih gitu ya. Orang masih ngutang. Karena dia nggak bisa bedain, akhirnya yang dia perbanyak apa? Liability-nya. Contoh, kadang nggak dalam bentuk rumah, handphone terbaru, motor atau mobil terbaru, yang lamanya masih bagus, nggak harus diganti, tapi demi gengsi dia akhirnya membeli sesuatu yang setiap bulannya akan menarik uang dari dompetnya. Betul dia naik gaji, betul dia naik jabatan, tapi masalahnya dia menambah pengeluaran yang seharusnya memang belum perlu, nggak butuh. Belum perlu. Jadi sesuatu yang mau dibeli itu kebutuhan ya, kebutuhan dulu. Sedangkan orang-orang yang kaya asli, dia fokus membangun aset. Dalam artian dia berpikir gimana caranya uang saya jadi uang yang lebih banyak. Kalau bisa tanpa saya ngapa-ngapain. Jadi uangnya itu dijadikan anjing pemburu. Dia bisa berburu tanpa tuannya, udah tinggal di rumah aja. Ya. Sehingga makanya ada yang lebih fokus, handphonenya biasa aja, kendaraannya biasa aja, tapi dia fokus punya uang untuk misalkan bangun atau beli tanah yang nilainya ketika nanti dijual lagi pasti naik. Udah gitu juga dia ketika sudah kita beli bisa kita karyain, dikontrakin, diapain. Jadi yang dibangun adalah aset yang mendorong agar dia ke depannya uangnya itu tambah banyak dengan hasil uang yang udah dia dulu perjuangkan. Hingga nantinya dia bakal sampai di satu titik pasif income-nya, duit dia nggak sambil ngapa-ngapain itu sudah lebih besar daripada gaji dia kerja tiap bulan. Di saat itu dia udah bisa pensiun. Sekarang banyak loh ya yang kayak gitu. Gimana? Yang tanahnya dulu dibeli murah tuh, sekarang tuh wah tanahnya naik-naikkan banget. Meningkat. Masalahnya kadang orang tadi dia nggak bisa bedain mana aset, mana liability, sehingga akhirnya ya sudah, uangnya itu dipakai bukannya untuk tambah banyak uangnya, tapi malah dipakai untuk menambah banyak juga pengeluarannya. Itu sebetulnya beberapa hal yang sebetulnya banyak sekali bahasannya. Sepele memang, dan bahkan ilmu tentang ini ada pembahasannya sendiri bahkan kalau di perkuliahan atau di kelas-kelas bisnis, tapi memang nggak diajari secara umum. Memang secara kasarnya kata beberapa orang terkaya di dunia, sekolah-sekolah yang dibangun sekarang itu juga tujuannya adalah untuk mencetak karyawan, pekerja. Bukan untuk menghasilkan
pengusaha atau orang-orang kaya dan sebagainya macam. Tapi ya gitulah, tadi masalahnya yang paling penting dari dasarnya kita manusia punya kebutuhan yang keempat, yaitu kebutuhan ingin diakui oleh orang lain. Nah ini kalau misalkan tidak disikapi dengan baik bisa jadi masalah. Mending kalau masalahnya cuman bikin dompetnya habis, masalahnya kalau udah kepala ngutang banyak, itu kan akhirnya jadi harus pinjam sana sini, dia kelabakan sendiri. Sedangkan hidup tuh yang seharusnya bermanfaat dia jadi sibuk gali lubang tutup lubang, ngaji juga pasti jadi enggak. Sekarang udah kayak gitu boro-boro jadi manfaat, yang ada malah ngeribetin orang lain. Semua diawali apa? Salah bersikap terhadap uang. Berarti harus memahami dulu juga ya. Ada ilmunya, semua bisa diilmui, dan ini di Islam ada bahasanya. Dan ini lengkap banget sebetulnya kalau misalkan kita pengen kupas tuntas semua. Cuman ya memang kayaknya emang nggak cukup kalau kita bahas semuanya saat ini. Tapi masih lama kok, masih terang kok, belum gelap. Ya, tapi dua hal yang tadi aja kalau misalkan sudah kita sikapi dengan benar cara bersikap terhadap uangnya, itu Masya Allah, itu bisa jadi perbedaan yang luar biasa dalam keuangan seseorang. Ya, karena kadang orang dua hal itu juga nggak ngerti. Ya betul. Yang apalagi yang tadi itu aset dan liability. Iya, istilahnya aja nggak tahu itu apa. Iya betul. Apalagi diamalkan dalam kehidupannya. Akhirnya gajinya tambah gede pun, jabatannya tambah tinggi pun, tapi bukannya uangnya tambah nambah, karena dia nggak nambah aset, dia nambah liability. Itu jadi masalah. Ya. Aduh, teman saya nih harus dikasih tahu nih mungkin ya kok ya. Biar dia bisa nahan keinginan untuk membeli sesuatu yang tidak diperlukan gitu mungkin ya. Karena kalau enggak nanti yang repot dianya sendiri, dan kalau dianya udah sendiri repot, mau nggak mau kan bakal ngerepotin orang lain. Akhirnya jadi melanggar yang Nabi sabdakan, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesamanya. Sekarang dia malah jadi beban juga, jadi buat orang lain, jadi manfaat. Gimana tuh ilmu? Capek ya. Apalagi kalau udah ngutang gitu kan, kalau ngobrol udah nggak enak. Belum dosa ribanya dan sebagaimana macamnya. Maka ini harus kita usahakan sampaikan ke teman-teman kita ya. Dimulai dari cara nyikapin duitnya aja, karena kalau cara bersikap terhadap uangnya udah betul ya, uangnya per bulan sebesar apapun yang dia dapat per bulan, tapi kalau cara nyikapin uangnya betul, maka bismillah, dia per bulan itu nggak akan pernah minus. Ya, nggak akan pernah minus. Kalau misalkan cara nyikapin uangnya salah, mau sebesar apapun uang yang dia dapat, tiap bulan yang ada minus lagi. Ya. Ini masukan juga untuk saya kok. Mungkin saya sering ngeluarin uang untuk apa yang tidak bermanfaat ya. Nah, hari ini saya akan beli aset tanah. Fokus ke aset, fokus kepada manfaat. Bismillah. Nanti bahasan lebih lanjutnya kita bisa kupas tuntas lagi. Ini kita bisa bahkan buka seminar nih. Orang kan gila-gilaan tuh demi biar bisa kaya, biar keluar duit ikut seminar, go freedom apalah itu segala macam. Butuh banget itu kayaknya. Ada yang ya udah tenang jadinya ya. Tenang. Masalah. Saya balas dulu nih. Siap. Dari kemarin postingnya mobil-mobil mulu. Udah punya orang. Makanya saya chat dulu nih.